Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Ramadhan Ismana. Saya pada kesempatan ini akan mempraktikkan penggunaan SQLite untuk beberapa statement sederhana ya. Uh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan DB Browser Pro SQLite sebagai UI-nya. Kemudian data saya akan gunakan adalah data Kaggle dari Kaggle, yaitu data Formula One. Data saya yang sudah saya simpan sebelumnya, sudah saya download sebelumnya dan simpan di file directory saya. Untuk membuka datanya, kita bisa file, open database, kemudian kita cari di mana data tersebut berada, yang hasil download tadi. Nah, kemudian kita open saja. Nah, kemudian setelah diimport, maka di database structure ini akan terisi mana-mana Formula One ini mempunyai 13 tables ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke penerapan scriptnya. Saya sudah sebelumnya menyiapkan project yang isinya script-script yang saya sudah siapkan. Oke, ini link tempat di mana datanya berada. Nanti rekan-rekan bisa download saja langsung dari situ. Oke, yang pertama saya akan mempraktikkan penggunaan select ya untuk menampilkan data. Kali ini saya akan mencontohkan untuk menampilkan nama konstruktor dan asal negaranya. Ini kita ambil dari table constructor. Kita akan, di sini akan tampil data nama-nama konstruktornya dan McLaren, Sauber dan lain-lain beserta dengan negara asalnya atau di sini dimasukkan dalam field nationality. Kemudian selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan order by dalam mengurutkan data balapan berdasarkan data tanggal balapan terbaru ya. Data tersebut ada di table race. Kemudian kita order menggunakan date, yaitu tanggal balapan. Kita gunakan descending sebagai atau enggak untuk mengurutkan dari data yang paling baru. Nah, bisa kita lihat terdapat 997 data, yang mana data terbaru itu udah tanggal 25 November 2018. Nah, selanjutnya kita akan gunakan statement distinct ya. Di sini saya akan menampilkan negara yang pernah memiliki pembalap Formula One. Nah, datanya akan kita ambil dari table drivers, yang mana negara itu ada dalam kolom nationality, jadi kita select distinct nationality from drivers. Bisa kita lihat ada 41 negara yang pernah memiliki pembalap ya di dalam F1, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan statement where. Ini akan saya contohkan untuk mencari pembalap yang berdasarkan negaranya, yaitu negara Indonesia. Statement yang dibuat adalah select bintang from table drivers where kita tambahkan statement where, kemudian kolom yang akan menjadi sebagai syarat itu nationality yang kita akan inginkan lihat adalah Indonesian. Kita ternyata kita ada historical bahwa Indonesia pernah mempunyai pembalap bernama Rio Haryanto, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan statement limit. Di sini saya akan gunakan untuk menampilkan 5 baris awal dari table constructors. Nah, dengan menggunakan statement limit setelah from table ya, kita menampilkan 15 baris awal seperti ini. Oke, selanjutnya statement between. Di sini saya gunakan between untuk menampilkan balapan pada tahun 2010, 2011, 2012. Statement yang digunakan adalah select bintang from race, yang mana nanti yang menjadi syaratnya adalah year, tahun balapannya, di antara 2010 dan 2012. Sini tahun 2010 sampai tahun 2012 ya. Oke, kemudian statement in. Statement ini biasanya disimpan setelah where ya.
sama seperti Bitwin tadi. Di sini akan saya contohkan untuk menampilkan konstruktor yang berasalkan dari Italia, Jepang, Jerman, dan Prancis. Nah, sama sebelumnya kita ambil select bintang from constructor, kemudian where nationality kita tambahkan in Italy, Japanese, Jerman, atau Prancis. Oke, ini ada 56 constructors yang berdasar dari keempat negara tersebut. Jerman, Prancis, Inggris, Jepang. Oke, selanjutnya kita akan gunakan statement is null untuk menampilkan data null. Nah, kita coba untuk gunakan untuk mencari hasil balapan yang tidak ada waktunya. Jadi tabelnya di tabel result yang mana waktu itu dalam kolom time ya. Jadi kita cari time yang isinya 0. Nah, setelah kita run, itu tidak ada hasilnya karena memang di datanya itu data yang kosong tidak disimpan dalam 0 ya, tapi dalam blank. Jadi kalau kita ingin menampilkan data tersebut, maka kita gunakan time sama dengan blank atau petik-petik. Ini hasilnya. Jadi dari data balapan yang tidak ada hasil time-nya, ini blank semua. Ini berisi bukan null ya, isinya blank, jadi kita gunakan sama dengan petik-petik. Oke, selanjutnya kita akan gunakan statement group by. Kita gunakan untuk menampilkan negara beserta jumlah pembalapnya. Jadi kita gunakan data drivers lagi, yang mana yang kita pilih adalah select negaranya, nationality, kemudian count bintang untuk menghitung jumlah pembalapnya. Kita buat nama baru yaitu number of drivers. Kemudian datanya yang tentu saja drivers kita group by berdasarkan nationality. Nah, di sini ini ada nama negaranya, kemudian jumlah drivernya. Jadi ada 41 negara, yang mana paling banyak itu seharusnya adalah dari Inggris 162. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan statement having. Di sini kita akan gunakan untuk menampilkan negara yang jumlah pembalapnya lebih dari 10. Jadi ini sebenarnya statementnya mirip dengan yang group by tadi. Cuman karena kita ingin hanya menampilkan dengan negara yang pembalapnya lebih dari 10, maka kita tambahkan having setelah group by nationality. Jadi having jumlah pembalapnya itu di atas 10 ya. Bisa kita lihat ini sebelumnya ketika tidak ada syarat lebih dari 10, ada 41 negara. Lalu kita run, yang lebih dari 10 adalah 16 negara. Bisa kita lihat tidak ada data yang kurang dari 10 ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan kombinasi dari fungsi-fungsi yang sudah tadi kita gunakan di atas dalam satu script. Nah, yang pertama kita akan gunakan untuk mencari driver ID dan jumlah balapannya, di mana driver tersebut memulai balapan dari posisi atau grid di atas 10, tetapi dia bisa finish di posisi podium, ya, di posisi 1, 2, atau 3. Kemudian tampilannya diurutkan berdasarkan jumlah balapan terbanyak. Oke, jadi datanya kita ambil dari table results, yang mana kita harus select itu adalah driver ID sebagai data yang kita tampilkan. Kemudian kita hitung jumlah balapannya dengan count. Kita masukkan dalam nama kolom baru yaitu total race. Nah, kita jangan lupa karena dia disyaratkan untuk pembalap dari posisi di atas 10, maka gridnya di atas 10, dan posisi finishnya tadi urutan 1, 2, atau 3, maka dia gunakan position dan in, karena ini berisi 1, 2, atau 3. Kemudian ketika ada count bintang dan ada nama kolom, kita jangan lupa menambahkan group by nama kolomnya driver ID. Kemudian karena hasilnya kita ingin urutkan berdasarkan jumlah balapannya, kita gunakan total race dan descending agar ditampilkan dari yang terbanyak. Oke, ini jadi ada sebanyak 111 pembalap yang berhasil finish podium dengan start di urutan di atas 10 ya.
ini. Kemudian yang kedua akan saya gunakan kombinasi fungsi itu akan saya gunakan untuk membuat kelas band akhir pada musim 2015. Jadi data yang digunakan berasal dari result, cuman ini karena untuk mendapatkan nama drivernya kita harus join ke data driver. Kemudian untuk mengetahui musimnya, musim kapan-kapannya itu ada di table race. Nah, eh, jadi dari nanti kita akan joinkan dengan itu join ya. Pertama-tama untuk mengambil nama kita menggunakan si for name double vertical ini adalah untuk menggabungkan, jadi saya ingin namanya digabungkan antara for name dengan surname-nya ya. Nah, ini diambil dari table drivers, kemudian untuk jumlah poinnya kita ambil dari table result yang mana itu ada di kolom poin ya. Kita jumlahkan dan ganti namanya menjadi total point. Kemudian from ini data result yang ada poinnya. Kemudian ini tahun 2015 ini diambil dari table races ini. Race ini di mana primary key-nya adalah race ID ya. Kemudian untuk drivers itu primary key-nya adalah maaf yang tadi race itu race ID, untuk driver ID. Nah, ini karena hanya ingin dilihat untuk musim 2015 saja, maka nanti dari table race kita gunakan year sama dengan 2015. Jangan lupa karena kita menggunakan sum dan depannya ada kolom, kita gunakan group by driver ID. Ini sebenarnya sama aja karena kita mau group by berdasarkan drivernya. Kemudian jangan lupa diurutkan karena kan klasemen biasanya diurutkan dari tertinggi ya. Jadi diurutkan berdasarkan total point dengan urutan terbesar. Terlebih dahulu ditampilkan ya. Oke, ini adalah klasemen untuk tahun 2015 yang mana yang menjadi juara adalah Lewis Hamilton dengan 381 poin dan jumlah pembalapnya ada 22. Seperti itu. Oke, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.